Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu sehat dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kali ini saya akan membahas terkait soal psikotes, yaitu tes aritmatika ya. Jadi ini ada 5 soal teman-teman yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut aja ke nomor 1. Dan nomor 1 ini, dia jika seseorang berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam waktu 5 menit, berapa kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam? Oke, yang kita tulis saja diketahuinya apa jaraknya adalah S berapa 2/5 kilometer, waktunya adalah 5 menit. Tapi di sini dia tanya berapa kecepatan rata-rata dalam waktu 1 jam. Ini anggap aja T. Nah, T yang selanjutnya dia nanya, dia pengennya 1 jamnya itu berapa kecepatannya. Nah, gitu. Nah, jadi langkah yang pertama yang akan kita cari adalah, kalau misalnya nih ini S, ini T. Kalau misalnya S-nya di sini 2/5, T-nya ada 5 menit. Dia ditanyain kan 1 jam. Nah, yang kita ketahui bahwa 1 jam ini adalah 60 menit. Nah, 60 menit berarti sini. Nah, yang kita harus nyari jarak selama 1 jamnya ini berapa teman-teman, gitu kan, di lapangan. Jadi A ini adalah jarak dalam waktu 1 jam. Gini, jadi biar aku tulisnya dalam waktu 1 jam. Terus habis itu, dan yang kita ketahui bahwa antara waktu sama jarak merupakan adalah perbandingan linear atau sebanding. Kenapa? Karena ketika jarak yang akan kita lalui itu bertambah, maka waktu yang kita butuhkan untuk menempuh jarak tersebut pastinya bertambah juga, gak? Iya kan? Nah, artinya dia ini perbandingan sebanding. Jadi perbandingan sebanding. Nah, jadi gini teman-teman, untuk menemukan S. Nah, S selanjutnya adalah 2/5 dikali 60 dibagi 5. Jadi 12 kali 2 24 dibagi dengan 5 4,8 km. Oke guys, jadi S1 nya kita udah ketemu 4,8 km. Kemudian T1 nya adalah 1 jam. Yang ditanyai adalah V1. Nah, V1 ingat gak waktu SD kita nemu V sama dengan S per T, ya kan, yang segitiga itu. Nah, ini dia rumusnya teman-teman. Nah, jadi kita masukin aja V1 berarti S1 per T1 berarti V1 S1 nya 4,8 km dibagi T1 nya adalah 1 jam. Udah deh, jadi jawabannya 4,8 km per jam. Gitu ya teman-teman. Jadi V1 kecepatan rata-rata 4,8 km per jam. Selesai. Udah ya, jadi caranya sesingkat ini aja gitu sebenarnya. Kemudian nomor 2, seorang siswa memperoleh nilai 91. Kita tulis aja dulu ya. 91
88, 86, dan 78. Untuk 4 mata pelajaran berapa nilai harus untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh rata-rata 85? Oh iya teman-teman, ingat nggak? Jadi ini kan apa ya, ini nilai rata-rata. Jadi misalnya gini, A1 ditambah A2 ditambah A3 titik-titik ditambah AN per jelek banget tulisan saya. Ditambah N1 ditambah N2 ditambah N3 sampai N. Nah, jadi A ini menyatakan nilainya, kalau yang ini menyatakan jumlahnya. Kalau biasanya ini siswa ya, ini nilai, ini kayak siswa. Nah, dibilang ini kan seorang siswa, maaf, ini bukan siswa, tapi kalau di kasus ini tuh adalah jumlah mata pelajaran, jumlah mapel. Nah, oke, taran mapel. Nah, nah ini kalau misalnya yang, jadi rumusnya tuh gini teman-teman. Nah, ini kan 91 ditambah 88 ditambah 86 ditambah 78 ditambah, dibilang ini berapa nilai harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh rata-rata 85. Oh, berarti di sini ini teman-teman, ini 85. Maaf, ini 85 karena rata-ratanya 85. Ditambah dengan A per N-nya berapa, ini kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Berarti ada 5. Oke. Kemudian jadi bentar biar rapi. Nah, jadi ini jumlahnya 5 ya. Jadi 85 kali 5 adalah 425. 91. Ya, ini kita hitung manual aja ya guys. Tapi sebenarnya gini, kalau aku ini kan 88, kita kelompokin aja 88 tambah 86. 14, 16, 17, 174 ditambah 91, 16, 169. Berarti 169 berarti 343 ya teman-teman. Ada 343. Ya benar, 343 ditambah dengan A per 5. 5-nya kan udah kehitung nih. Udah. Jadi 425 343 28, jadi nilainya adalah 82. Untuk nilai A nya adalah 82. Ini jawabannya teman-teman. Jadi si siswa ini agar dia memperoleh rata-rata 85, maka mapel kelima harusnya adalah 82. Oke, nomor 3. Nah, soal logika lagi nih. Jika X rupiah dibagi merata pada N orang. Oke, berarti gini. X rupiah dibagi merata pada tiap N orang, setiap orang akan memperoleh nilai 60.000. Oke. Udah. Kemudian jika seorang lain bergabung pada kelompok di atas, berarti ada penyusup nih. Dan jika X rupiah dibagi merata, seorang akan memperoleh 50.000. Berapakah rupiah X? Berarti kalau misalnya X-nya tetap ya teman-teman, karena yang bertambah di kasus ini hanyalah personil atau jumlah orangnya. Nah, dia bilang katanya dia bertambah 1 kan jika seorang lain nih bergabung nih tuh. Ya kan? Nah, seorang lain bergabung berarti N ditambah 1 sama dengan rata-ratanya menjadi berkurang 50.000. Oke,
Yang ini kita rubah menjadi X sama dengan berarti 60.000 N. Yang ini ku ubah menjadi X sama dengan 50.000 dikali N plus 1, 50.000 N ditambah 50.000. Oke, X nya kita, ini kan X nya kita udah nemu nih guys. Nah, X nya 60.000 N, masukin atau substitusi, berarti 50.000 N ditambah 50.000. Nah, 60.000 N dikurangi 50.000 N pindah ruas jadi 10.000 N, 50.000 N, maka N nya ini coret, N nya ada 5. Oke, kan ini kita masukin lagi X sama dengan 60.000 N, X sama dengan 60.000 N, maka X sama dengan 60.000 dikali 5, X sama dengan 300.000. Selesai. Jadi jumlah rupiahnya adalah 300.000. Nah, next, kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini tuh nomor 4 nya, jika tabung P tingginya 2 kali sebelum kita mengerjakan nomor 4 ini, kita harus tahu tabung itu apa sih. Tabung itu gini guys, yang dia suatu bangun ruang dimana dia mempunyai dua tutup, yaitu alas dan tutup ya. Terus kemudian dia ada tingginya nih. Nah, tabung itu seperti ini guys. Tabung ini adalah tutupnya, ini adalah alasnya. Ini tuh sama-sama dia berbentuk lingkaran. Kemudian ini adalah tingginya, ini tinggi tabung ya. Nah, jadi dia suatu bangun ruang yang punya volume juga ya. Karena dia bangun ruang ya pasti dia punya volume. Oke, kita ketahui waktu kita SD, volume tabung itu adalah pi R kuadrat T. Karena sini ada dua tabung yaitu P dan Q, maka kita buat perbandingan. Berarti perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q berarti gini, P dibanding dengan Q. Oke, berarti pi R kuadrat, ini TP dibanding dengan pi R Q kuadrat TQ. Oke, pi nya coret karena nilai pi sama nilai RP. Ini jika tabung P tingginya. Oke, di sini kita buat kotak diketahui ya. Misalnya tinggi tabung P itu 2 kali tabung Q, 2 kali tinggi dari tabung Q. Jari-jarinya setengah dari tabung Q. Ini adalah R. Nah, jadi ini ya guys, ini yang diketahui. Ini diketahuinya. Jadi RP itu kan dia setengah RQ ya. Setengah RQ kita kuadratkan
TP-nya 2 TQ. Nah, yang RQ ini kita biarin aja karena nanti kita main coret-coret. Setengah kalau dikuadratkan kan 1/4. Berarti RQ kuadrat dikali dengan 2 TQ dibanding dengan RQ kuadrat TQ. Kita coret RQ, TQ, RQ, TQ. Nah, jadi sisa 1/4 dikali 2 dibanding 1 kali 1. Berarti 1 ini setengah, berarti setengah dibanding dengan 1. Yaudah, perbandingan. Jadi perbandingan antara volume tabung P terhadap isi tabung Q itu adalah setengah banding 1, atau kalau di matematika tuh gini ya guys. Nah, atau 1 banding 2, apa ya, enggak, jangan banding 1 ya, jadi setengah doang. Dah tuh, setengah. Nah, terus next kita ke soal nomor terakhir. Panitia mengedarkan undangan pertemuan untuk 50 wanita. Jadi wanita ini, jumlah wanita, sorry jelek tulisan saya. Jadi jumlah wanita yang hadir adalah 50. Terus jumlah pria adalah 70. Jadi kan tetap 40%. Nah, jadi yang wanita ini yang hadir tuh 40%. Yang prianya 50% aja. Jadi jumlah persen yang hadir ya, ini ditanyain berapa persen. Nah, itu yang ditanyain. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau misalnya nikah dia 40%, berarti kita 40% dari 50. Berarti gini, untuk mencari si wanita yang hadirnya ini berapa ya, jadi nah ini wanita yang hadir berarti dia 40% dari 50, atau wanitanya 2/5 dikali 50, 10, berarti ada 20 wanita yang hadir. Kemudian untuk prianya ini adalah 50% dikali dengan 70, berarti setengah dikali 70, berarti 35 pria yang hadir. Nah, kita udah nemu nih wanitanya ada 20 orang. 20 orang, prianya ada 35 orang. Kita jumlahin aja. Jadi W ditambah P adalah 55 orang ya. Jadi total yang diundang itu adalah 55 orang. Tapi di sini misalnya kan berapa persen? Oke. Jadi di sini tuh 55 ditambah dengan per ini yang total hadir kemarin. Enggak usah. Gini. Dia 50 wanita, 70 pria, berarti 50 tambah 70. 70 dikali 100%. Jadi 55 per 120, 100%. Coret-coret ini 5 ini hitam.
Berarti 55 kali 5 275 dibagi 6. Nah itu hasilnya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya soal-soalnya. Jadi kalau misalnya kita pakai akar yang pembagian ini itu agak kelamaan sih, tapi membantu. Kurang lebih dia mendekati 6 nih, tapi masih tetap 5 30 ya. Oke, berarti sebenarnya kita buat latihan aja 46% gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mengucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube saya, YouTube ku ke yang lain juga ya. Semoga bermanfaat teman-teman dalam menghadapi tes psikotes. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan kata. Selama saya membuat video pembelajaran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sejahtera, sehat selalu.